Pemirsa, cuitan Roy Suryo yang menyebut hanya Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memakai 3 mikrofon saat debat Cawapres menuai reaksi Ketua KPU Hashim Asyari sebagai pihak penyelenggara. Ketua KPU membantah tudingan Roy Suryo yang disebut menyebarkan fitnah. Debat Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan pada Jumat 22 Desember lalu masih menjadi sorotan. Banyak pihak menyoroti performa Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat adu argumen di atas panggung. Gibran dituding menggunakan alat bantu earpiece dan mikrofon yang memudahkannya menjawab seluruh pertanyaan saat debat Cawapres. Dengan kata lain, Gibran diduga mencontek jawaban melalui alat tersebut saat menjawab dan mendebat Cawapres lain di atas panggung. Hal itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui cuitan di akun media sosialnya. Menurut Roy Suryo, saat debat Gibran menggunakan 3 mikrofon, sementara Cawapres lainnya hanya menggunakan 2 mikrofon. Selain itu, Roy Suryo juga menduga ada pihak lain yang membisiki Gibran saat debat berlangsung. Dalam unggahannya, Roy Suryo meminta KPU berlaku adil kepada semua peserta debat agar tidak terjadi kecurangan pada debat selanjutnya. Pengen modal 200 juta kur tanpa agunan. Sementara Komisi Pemilihan Umum angkat bicara terkait tudingan pakar telematika Roy Suryo yang dianggap menyebarkan fitnah. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan semua cawapres menggunakan 3 mikrofon yang sama. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada salah satu mikrofon tidak berfungsi. Hashim juga menyatakan bahwa debat berjalan spontan, sehingga tidak mungkin ada bisikan yang diterima cawapres saat debat berlangsung. KPU juga siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi jika memang terbukti ada alat bantu contekan yang diberikan ke salah satu cawapres. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami di studio ada pakar telematika Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, sore Mbak Syafa. Ya, sore juga pemirsa iNews. Mas Roy, Anda disebut telah menebar fitnah karena menyebut Gibran menggunakan 3 earpiece dan juga memakai alat bantu komunikasi saat debat. Sebetulnya alat bantu komunikasi seperti apa yang Anda maksud, Mas Roy? Bukan hanya disebut menebar fitnah. Ya, tulisan Hashim Asyari itu Roy Suryo memang tukang fitnah. Ya, itu sekarang sedang dipertimbangkan oleh tim hukum saya. Ya, tapi itu soal yang lain ya. Yang jelas dia menyebut saya memang tukang fitnah. Ya, itu fatal itu ya. Menurut KBBI, tukang fitnah itu pekerjaannya memfitnah. Ya, itu clear ya. Tapi artinya saya ingin sampaikan bahwa tulisan saya, cuitan saya itu saya lakukan pada Jumat malam. Ketika waktu itu kita nonton debat Cawapres, ya, yang disiarkan oleh semua televisi, jam 8:03. Jadi itu masih sesi pertama. Ya, saya mencuit itu. Ya, dan di sesi pertama, ini fakta, sekali lagi, sesi pertama, fakta memang hanya Cawapres nomor 2 yang menggunakan 3 mikrofon. Yang lain hanya 2. Ya, waktu itu. Karena yang pakai handheld, satu-satunya hanya Cawapres nomor 2. Baru di sesi kedua dan berikutnya ya itu Cawapres nomor 1 Gus Imin itu kemudian pegang handheld, dan baru berikutnya lagi itu Prof Mahfud ya. Tapi Prof Mahfud pun merasa sangat sungkan pakai karena dia taat azas, dia nggak mau jalan-jalan kemana-mana karena dia nggak meninggalkan podium. Jadi artinya saya memang benar-benar benar dalam hal itu karena memang di sesi pertama. Kenapa? Karena berikutnya saya pun men-tweet lagi Mbak bahwa semua ternyata pakai. Saya bilang gitu, semua ternyata pakai, tapi concern saya hanya lain kali next untuk menimbulkan, tidak menimbulkan dugaan, ya, suudon dan lain sebagainya, hanya cukup 1 mic saja. Kenapa sekarang? Gitu kan? Baik, tapi pihak penyelenggara sudah menyatakan bahwa pemasangan 3 earpiece ini sebagai 3 mic ini sebagai antisipasi jika seandainya terjadi gangguan, jadi ada backup begitu, alat cadangan. Boleh saya komentari? Ya. Dan silahkan orang-orang teknik di seluruh manapun silakan mengkomentari. Ridiculous. Ya. Konyol ini. Nggak ada standar minimal 3 itu. Coba lihat presiden, sampai level presiden pun ya, kalau melakukan pidato apapun pasti resminya 1. Kalaupun itu ada banyak mic, itu dari berbagai lain. Di markas PBB sekalipun, itu pun juga hanya 1 mikrofonnya.
seorang penyanyi superstar sekelas misalnya di dalam negeri KD atau Vina atau luar negeri misalnya Madonna, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, nah ini nanti sekalian saya tunjukkan, ya, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, itu pun hanya satu, nggak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita pun di studio kan ya cuma satu pakai clip on kan. Iya. Jadi artinya kalau memang satu clip on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backup yang lain. Nggak perlu tiga-tiganya dipasang. Dan ketika ada 3 yang dipasang, ya salah satunya berbentuk seperti ini namanya headset mikrofon. Iya. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini supaya pemirsa iNews tahu, ya, ini ada 2 tipe. Dan bedanya mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jacknya. Mungkin kalau bisa di zoom jack ini, ya. Iya. Ini kalau yang dia mikrofon itu garisnya hanya 1 di depan. Tapi ini garisnya ada 2. Bahkan ada yang garisnya 3 seperti ini. Maaf. Nah, kalau ada yang garisnya 3 semacam ini berarti ada mikrofon dan headsetnya stereo. Kalau ini mono, karena dia cuma 1. Artinya ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Iya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Seperti misalnya Mbak Safa, itu kan pakai alat juga tuh di telinga, ya kan? Itulah yang namanya kalau ada misalnya line produsernya atau produser yang di atas itu memberikan instruksi apa-apa, misalnya memberikan instruksi kata-kata yang tadi, yang kita dengar tadi, dah, gitu tadi, ya itu kan pasti terdengar kan? Ya itulah. Jadi artinya ini berbahaya alat ini. Alat ini bisa menimbulkan pertanyaan. Maka saya tegas sekali lagi katakan, kalau memang mau fair, mau baik ya, next cukuplah 1 mikrofon. 1 mikrofon itu juga cukup mikrofon handheld saja. Itu kan waktu itu ada 3 clip on seperti ini. Kemudian ini namanya headset mikrofon. Bahkan ada yang namanya headset skin tone. Skin tone itu warnanya hampir sama dengan kulit, ya. Lucunya yang dipakai di KPU itu namanya skin tone, ya, tapi di sininya dikasih busa yang jadi makalah kelihatan gitu. Satu lagi namanya wireless handheld microphone atau WHM. Mas Roy, tadi Anda mengatakan bahwa alat ini juga bisa digunakan untuk mendengar. Tetapi kalau kita lihat cuplikan debat Cawapres kemarin, tidak ada sesuatu yang menempel ke salah satu telinga yang dicurigai sebagai alat untuk bisa mendengar seseorang yang berbisik begitu kepada Gibran. Saya bisa bilang itu kan pandangan awam. Pandangan kami orang teknik lain lagi. Mbak lihat, ini kayaknya nggak bisa untuk mendengar, tapi ini bisa untuk mendengar. Ya, meskipun dari sekarang, sebelah mana? Nah, arah suaranya itu. Arah suaranya bisa dari sini. Meskipun itu tidak mesti masuk ke telinga. Ya, sekarang bahkan ada yang dia di luar, out dari telinga ini. Bahkan ada yang dia tipenya wireless. Wireless itu kecil banget, ya. Kemudian diletakkan di dalam sehingga hanya tampak seperti kapas. Sekarang orang juga bisa lihat ini. Apa itu, Mas Roy? Tampaknya apa? Tampak seperti ballpoint. Tampak seperti ballpoint kan, gitu pemirsa. Ini bukan ballpoint. Ini bisa untuk mengendalikan prompter. Prompter itu kamera yang menunjukkan kalimat untuk membaca. Kayak kita ada di depan ini kan ada teleprompter ya. Entah itu diletakkan di mana kita nggak ngerti. Tapi ini bisa. Ini peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu. Oh ya? Iya, ada seseorang menggerakkan prompter. Saya nggak perlu sebut siapa, pemirsa sudah tahu itu. Ya, jadi dia debat juga, dia mejet-mejet gini-gini. Yakin gini, maju gini. Ada di mana tuh? Terus ada juga mikrofon yang bentuknya seperti ini. Ini bahkan tidak hanya mikrofon. Ini pakai kamera ini. Dan ini kalau dari luar tampaknya seperti apa? Kancing. Iya. Kalau kita masukkan di sini, begitu. Ya, enggak flash disk. Kalau ini saya masukkan di sini, dia kan kayak kancing. Jadi dia kan nggak kelihatan. Iya. Di luar ini semua, saya berhadapan dengan Mbak ini, kan tampak seolah-olah ini pakai dasi kan. Ini juga bukan dasi biasa. Ini di baliknya ada gadgetnya juga. Ada peralatannya juga. Jadi sebenarnya banyak peralatan kayak gini di Spice Shop. Makanya ginilah, supaya orang tidak pusing dituduh kita macam-macam, saya nyatakan dengan tegas ya gitu. Kita minta selaku wakil dari masyarakat ya gitu, saya minta orang masyarakat biasa, saya minta adalah untuk debat berikutnya 1 mic saja deh. 1 mic handheld itu aja ya, supaya apa? Bersih, orangnya kan juga rapi kan, Mbak. Gitu, nggak usah pakai kayak Robocop gitu ya kan, kayak Terminator gitu. Baik, Mas Roy, tapi Ketua KPU Hasyim Asyari sudah membantah hal ini dan ia mengatakan bahwa
ketiga cawapres menggunakan device yang sama, alat yang sama untuk berbicara agar bisa diperdengarkan. Iya, ya terserah saja ya begitu. Dan memang repot kalau sekarang kita suruh meriksa, pastilah. Kayak ini alat ini, saya punya dua persis yang sama. Yang satu jacknya adalah hanya bergaris satu, yang itu tidak bisa untuk earphone. Yang satu seperti ini yang bisa. Dan dia dengan mudah bisa ditukar. Tapi oke lah, yang kemarin biarlah kemarin. Ya. Tapi kalau soal tuduhan tukang fitnah itu ada prosesnya nanti. Tapi yang jelas, ke depan, pakailah cukup hanya satu mic, sehingga kita bisa lihat tampilan ganteng dari para cawapres atau cawapres kita. Nggak usah pakai tampilan alat-alat ya, dan gagah gitu. Presiden kita aja kan juga gagah gitu, nggak usah pakai yang Mas lain. Roy, satu lagi yang menarik yang juga viral di media sosial ini mengenai alat berbentuk segi empat yang berada di belakang Gibran Rakabuming Raka. Apa penjelasan Anda terkait alat tersebut? Mbak, maaf, saya bisa minta tolong nggak? Alat itu ada di belakang Mbak. Ya. Nah ini transmitter ini, atau juga bisa ini receiver. Bisa fungsinya dua. Transmitter kalau dia berhubungan dengan mic, lebih kalau kecil ini ukurannya. Lebih kecil ukuran. Ini receiver yang terhubung kemana? Ini telinga. Ke telinga. Ya udah, clear kan? Tapi katanya semuanya menggunakan alat yang sama. Baca majalah koran Tempo kemarin. Salah seorang LO, license officer, ya, yang bernama Lisa Aventi atau siapa gitu ya, itu pun memberikan kesaksian bahwa alat yang dipakai di Cawapres nomor 2 beda dengan yang dipakai pada Cawapres yang lain. Ini keterangan dia loh ya, bukan keterangan saya. Jadi artinya dia orang LO yang ada di lokasi. Kalau saya kan nggak ada di lokasi, saya hanya menganalisa dan kemudian itu saya candain, itu kan kayak Pampers 5.0 gitu. Tapi artinya itulah ayat wireless. Jadi kalau mau benar-benar clear dan clean, jangan pakai wireless kayak gini. Pakai kabel. Kabel itu juga aman dari penyadapan. Ini saya juga lagi nyadap nih, pembicara saya bisa nyadap yang dari atas. Terdengar di sini juga di pembicaraannya ya. Jadi artinya jangan pakai wireless ya. Cukup satu mic, mau itu clip on, oke. Mau itu handheld, oke. Tapi saya ibaratnya apa? Ya, daripada dituduh macam-macam jangan pakai kayak gini. Karena kalau pakai kayak gini itu berarti nanti akan timbul tuduhan lagi kalau itu bisa. Karena ini benar-benar bisa muncul di telinga. Ya nggak perlu masuk. Alat itu sekarang udah canggih. Come on gitu lah. Jangan berpikiran kalau itu kan nggak ada gini. Sekarang canggih banget alat-alat kayak gini lah gitu. Ini juga alat kecil yang fungsinya juga sama. Ini transceiver, transmitter and receiver. Jadi apa fungsinya, Mas? Fungsinya ini ada jack yang bisa dihubungkan ke mikrofon dan headset sekaligus. Jadi ini kalau ini sih diletakkan di saku nggak kelihatan. Kemarin tuh lucu banget makanya. Kenapa sih dia pakai alat segede gaban gitu di belakang dan nampak. Jadi sekali lagi ya, mari kita ingin debat itu bagian dari pemilu ini clean betul ya, supaya tidak ada suudzon masyarakat. Saya hanya sekedar mengingatkan kepada KPU supaya tidak ada kemungkinan orang-orang menggunakan alat-alat semacam ini. Tapi bukankah ketiga cawapres sebelum debat ini tentunya mendapatkan treatment yang sama begitu oleh panitia sebelum naik ke atas panggung? Karena banyak orang juga di sana, Mas Roy. Oke, kalau saya baca penjelasan detail dari orang teknis ya, salah seorang ya sebenarnya teman kita juga di salah satu broadcast yang kemarin diselenggarakan oleh 3 stasiun TV, nggak perlu saya sebutkan lah, kan nanti juga iNews akan kebagian menjadi host di mana gitu kan, menjadi penyelenggara di mana. Dia mengatakan bahwa sudah ada aturannya untuk debat itu, tim itu datang pada pukul misalnya 18 sekian. Tapi kenyataannya pada terlambat, dan ketika terlambat tidak sempat ada pemeriksaan atau ada apa. Treatment boleh sama, ya gitu. Oke, kayaknya mereka. Tapi kan faktanya di sesi 1 waktu itu, benar-benar ini sesi 1, saya berani bersumpah kalau ini ya, hanya Cawapres nomor 2 yang pakai 3 gadget. Sesi 2 dan seterusnya memang 3-3-nya pakai. Tapi meskipun sesi Anda tidak berada di sana, melihat langsung di sana, Mas Roy? Oh iyalah, clear lah. Saya disediakan. Itu ada di podium wireless mikrofonnya, tapi tidak dipakai. Ya kan? Ya pandangan saya agak-agak jeli lah kalau soal teknis kayak gitu. Ya gitu dibandingkan dengan ada kemarin yang bilang, waduh saya nggak kelihatan mikrofonnya Cak Imin itu sempat jatuh ya. Karena mikrofonnya Cak Imin. Karena menggunakan sarung. Nah itu sempat jatuh juga yang clip on ketika dia nyelepet gini. Akhirnya terbantu dengan alat tapi yang lain. Nah, alat semacam itu makanya memang harus ada.
backup atau SOP kalau ada contingency plan itu harus ada. Betul, di panggung manapun kalau misalnya handheldnya rusak, dia akan diganti dengan handheld yang lain. Tapi tidak kemudian ada yang lucu, disediakan sampai 3. Mana sekarang? Ada aturan yang, kenapa harus 3? Kenapa nggak 10 alat sekalian? Ya kan gitu. Kalau mau aman ya 10, rusak 3 masih ada ini, rusak ini masih ada ini, gitu kan gitu. Konyol, sekali lagi ridiculous ya, untuk menyediakan sampai 3 itu. Nggak ada aturan yang kemudian secara teknis 3 ya. Kalau 2 masih oke, karena yang satu backup. Itu pun menurut saya 1 aja cukup. Kalau dia yakin betul dengan peralatannya, cukup 1 alat sehingga ke depan kita bisa menyaksikan gagah lah capres atau capres kita tanpa alat-alat kayak Terminator, kayak robot kayak gitu. Baik, selain menggunakan 3 earphone, kemudian juga 3 mikrofon, 3 mikrofon dan juga ada 1 alat besar yang ada di belakang Gibran Rakabuming Raka, ada juga 1 suara yang terdengar saat debat cawapres kemarin ini saat Gibran beradu gagasan dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, di mana terdengar suara seperti seseorang perempuan mengatakan kata sudah. Bukan sudah, tapi sudah. dah. Boleh kita dengarkan. Silakan didengarkan dan saya bisa jelaskan ini apa. Pengen modal 200 juta pur. Udah. Tanpa agunan. 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 Udah. Itu hanya, ada suara hanya sekali, perempuan tapi tadi dengan memang kata dah begitu ya. diulang-ulang ya. Baik, apakah ini mungkin suara moderator atau siapapun di sana yang suaranya bocor, jadi ada audioman atau petugas yang lupa menutup aliran suara begitu sehingga terdengar? Ya, penjelasan dari orang teknis, konon itu suaranya, saya sebut namanya ya, Mbak Leviana Serlisa, ya, moderator debat saat itu. Tapi saya harus menguji dulu nantinya. Kalau memang betul, ya ini dipermasalahkan, harus diuji suaranya Leviana Serlisa dengan suara ini, dengan audio spectrum analyzer. Sayangnya saya bilang, ini hanya 1 frasa, dah. Jadi itu agak sulit untuk diuji pakai audio spectrum analyzer. Ya, tapi yang jelas ini fatal. Fatal apa? Kalau itu memang bocor dari suara moderator, kenapa hanya dah itu aja yang masuk? Kenapa tidak katakan itu lagi bincang dia dengan Alvito Dianova yang bocor? Ya kan gitu. Kalau dia lagi ngobrol katakanlah begitu. Dan nggak boleh di ngobrol enaknya kayak gitu kan gitu. Jadi ini aneh. Ini kemudian banyak yang menuduhkan ya orang lain ya gitu. Ada Mas Refli Harun, ada Mas Ray Rangkuti, sampai dengan LO tadi ya Mbak Lisa itu, Afendi itu pun juga sampai mendengar berulang-ulang itu siapa. Karena itu mungkin saja itu adalah seorang feedingnya. Itu yang memfeeding dia. Jadi feeding itu bocor. Bocor, jadi bocor kemudian masuk karena yang mungkin untuk menerima suara sedekat itu ya mikrofon-mikrofon yang ada di sini. Kalau mungkin handheldnya sih enggak ya. Makanya sekali lagi menghindari itu cukup 1 mikrofon ya gitu ya, supaya ini benar-benar jujur gitu loh. Jangan ada yang lain dan moga-moga nggak ada lah bocor-bocor suara ya, dan tidak ada lah lagi feeding semacam itu sehingga kita bisa mendengarkan gagasan murni dari seorang capres atau cawapres. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo, pakar telematika telah hadir bersama kami di studio iNews Sore. Terima kasih Mas Roy, sehat dan sukses selalu. Amin, alhamdulillah. Ya. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah calon wakil presidennya gunakan contekan saat debat Jumat lalu. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.